umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Alarm juga dapat didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal komunikasi data atau ada alat yang mengalami kerusakan atau penurunan kinerja. Alarm memberi tanda bahaya berupa sinyal, bunyi, atau sinyal. Alarm memberitahukan apabila telah terjadi bahaya atau kerusakan maupun kejadian yang tidak diinginkan melalui sinyal yang diberikan, sehingga dapat memberikan peringatan secara jelas agar dapat melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi. Ada berbagai macam alarm yang sampai saat ini masih digunakan, misalnya seperti alarm rumah, alarm mobil, alarm kebakaran, alarm bayi, dan sebagainya. Saya, Taruna Indarko Diko Mamuri, dari program studi Diploma 3 Penolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan ke-14 Alfa Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, akan membahas tentang alarm, khususnya alarm kebakaran jenis heat detector. Detektor adalah detektor yang bekerja berdasarkan pengaruh panas atau temperatur tertentu. Detektor merupakan peralatan dari detektor yang memiliki suatu jenis rangkaian listrik yang secara otomatis dapat mendeteksi adanya kebakaran melalui panas yang diterimanya. Detektor diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan operasi sistemnya. Yang pertama yaitu ada detektor type rise of rate atau ROR. Yang kedua ada detektor type fixed temperature. Detektor tipe ROR akan bekerja pada suhu sekitar 12 hingga 15 derajat Celcius, sedangkan untuk tipe fixed temperature akan bekerja pada suhu yang tinggi sekitar 68 derajat Celcius. Lalu, apa perbedaan keduanya? Perbedaan antara dua jenis tipe ini adalah cara kerjanya. Untuk tipe ROR akan bekerja apabila suhu dalam suatu ruangan atau suatu bangunan mengalami kenaikan suhu secara signifikan, sedangkan untuk tipe fixed temperature akan bekerja apabila suhu dalam suatu ruangan atau suatu bangunan mencapai titik yang tinggi atau suhu yang tinggi yang sudah ditentukan. Tipe ROR sangat cocok digunakan untuk bangunan seperti ruang kerja, aula, dan gudang. Untuk tipe fixed temperature sangat cocok digunakan untuk bangunan seperti ruang genset, basement, rumah sakit, atau food court. Untuk kelebihan dan kekurangan dari dua tipe ini antara ROR dan fixed temperature, setiap jenisnya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu jenisnya, baik itu ROR maupun fixed temperature, kalau digunakan atau bahkan lebih baik daripada detektor yang lain. Namun, dalam hal ini harus diperhatikan adalah penempatan dan penggunaannya. Jika dalam suatu ruangan atau bangunan yang mengalami kenaikan suhu secara signifikan, maka ROR lah yang lebih unggul. Namun jika bangunan atau suatu ruangan yang mengalami kenaikan suhu secara tinggi, maka tipe fixed temperature lah yang lebih unggul. Kita lihat sebuah balon. Ketika temperatur udara yang ada di dalam balon meningkat, molekul bergerak cepat dan menyebabkan balon besar. Tentu saja, kita tidak bisa menggunakan balon untuk mengetahui adanya api. Detektor tipe rise of rate bekerja persis dengan cara yang sama seperti balon. Udara memanas menyebabkan lempengan meregang. Ketika rise of rate mencapai 59 derajat Fahrenheit dalam 1 menit, lempengan menyentuh kontak set keluar dari sirkuitnya, mengirimkan pesan ke panel kontrol utama yang memicu berbunyinya alarm. Jika rise of rate di bawah 59 derajat Fahrenheit dalam 1 menit, maka udara yang mengembang akan keluar dari sisi lubang. Fixed temperature di sisi lain tidak diuji dengan metode yang sama. Detektor hanya merespon jika temperatur mencapai 154 derajat Fahrenheit. Detektor ini berbeda cara kerjanya, tidak dengan mengembangnya udara, tapi bergantung pada bekas untuk membunyikan alarm. Karena itu, tipe fixed temperature hanya bisa digunakan satu kali. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap alarm kebakaran, khususnya heat detector. Jangan lupa tinggalkan like dan komen
serta subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.